Iran, milisi Palestina, dan milisi Lebanon diberitakan telah bersama-sama mengkoordinasikan pertempuran. Korps Pengawal Revolusi Islam Iran dan milisi Lebanon berkoordinasi dengan milisi Palestina dalam pertempuran baru-baru ini di Gaza. Time of Israel memberitakan bahwa Ibrahim Al-Amin, editor harian Lebanon Pro Al-Akbar, mengatakan kepada jaringan Al-Manar bahwa milisi Palestina dan milisi Lebanon mendirikan pusat operasi militer bersama di Beirut. Menurut Al-Amin, Komandan Pasukan Quds Luar Negeri IRGC Ismail Ghani mengunjungi pusat operasi 2 kali selama permusuhan militer. Editor surat kabar tersebut mengklaim milisi Lebanon mengirim senjata dan amunisi ke Gaza dan memindahkan sejumlah perwira perlawanan Palestina keluar dari jalur itu selama agresi, menurut Al-Manar. Faksi Palestina juga diberikan data tentang pergerakan pasukan Israel. Dia juga mengatakan jika Israel memperluas agresinya, seluruh poros perlawanan akan menghadapinya. Ini mengacu pada Iran dan proksi regionalnya. Komentar Al-Amin muncul beberapa hari setelah Yahya Sinwar, pemimpin milisi Palestina di Gaza, mengatakan milisi Palestina berkoordinasi dengan IRGC milisi Lebanon selama pertempuran. Sinwar juga mengatakan ada koordinasi penuh antara perlawanan di Lebanon dan perlawanan di Gaza. Ini mengacu pada beberapa roket yang ditembakkan ke Israel dari Lebanon selama konflik tersebut. Militer Israel menyalahkan beberapa serangan roket dari Lebanon pada faksi Palestina. Di negaranya itu bukan kelompok teror milisi Lebanon. Namun kecil kemungkinan bahwa teroris di Lebanon Selatan akan dapat menembakkan roket tanpa persetujuan diam-diam dari milisi yang didukung Iran. Hal itu karena mereka yang mempertahankan kontrol ketat atas Lebanon Selatan. Sementara itu, Ghani pada hari Sabtu mengeluarkan ancaman baru terhadap Israel. Saya akan menyarankan semua Zionis untuk kembali dan membeli kembali rumah yang telah mereka jual di Eropa, Amerika Serikat, dan tempat sebelum rumah ini menjadi lebih mahal dari hari ini, katanya menurut kantor berita Tasnim. Selama konflik di Gaza yang dikenal di Israel sebagai operasi penjaga tembok, televisi pemerintahan Iran melaporkan bahwa Ghani berbicara melalui telepon dengan kepala milisi Palestina, Ismail Haniyeh, untuk memuji serangan organisasi teror Islam terhadap Israel. Pertempuran di jalur itu yang meletus pada 10 Mei setelah milisi Palestina menembakkan roket ke Yerusalem di tengah meningkatnya ketegangan Israel-Palestina di kota itu, berakhir pekan lalu dengan gencatan senjata antara Israel dan kelompok teror yang berkuasa di Gaza. 13 orang tewas di Israel, semuanya kecuali 1 dari mereka warga sipil, termasuk seorang anak laki-laki berusia 5 tahun dan seorang gadis berusia 16 tahun. Sekitar 357 orang di Israel terluka. Kementerian Kesehatan yang dikelola milisi Palestina di Gaza mengatakan setidaknya 243 warga Palestina tewas, termasuk 66 anak-anak dan remaja, dengan 1.910 orang terluka. Suara lantang Senator Irlandia, kita bersama Palestina. Senator Irlandia Gino Kenny pada Rabu 26 Mei menyerukan sanksi terhadap Israel atas serangannya yang dilakukan di jalur Gaza.
Juru bicara Partai People Before Profit ini menuduh Uni Eropa berpura-pura dan menerapkan standar ganda dalam memberikan sanksi kepada Belarusia atas pembajakan pesawat sambil menutup mata atas persoalan agresi Israel. Kebijakan untuk menyelesaikan apartheid Israel tidak akan berhasil. Anda tidak bisa menenangkan para rasis dan pembunuh. Bahkan Uni Eropa tidak bisa dipercaya. Israel membunuh anak-anak, lebih dari 65 anak dibunuh, kata Kenny dalam pidato di Senat Irlandia. Kenny tidak habis pikir saat Uni Eropa memiliki perjanjian perdagangan dengan Israel yang bernilai miliaran, tapi Uni Eropa tidak pernah memberikan sanksi. Kita harus berdiri bersama rakyat Palestina dan mengatakan Israel adalah negara rasis, ujar dia. Seruan Kenny untuk sanksi Israel menyusul mosi parlemen yang diajukan pada Selasa oleh Sinn Féin yang mengutuk aneksasi de facto Israel atas tanah Palestina. Menteri Luar Negeri Irlandia Simon Coveney yang telah berada di bawah tekanan untuk mengusir duta besar Israel untuk Irlandia mendukung mosi tersebut. Coveney mengutuk perlakuan Israel terhadap orang-orang Palestina di tanah yang diduduki. Skala, kecepatan, dan sifat strategis tindakan Israel pada perluasan pemukiman telah membawa kami ke titik di mana kami harus jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Ini adalah aneksasi de facto, kata Coveney dalam sebuah pernyataan kepada parlemen. Dilansir Anadolu Agency Kamis 27 Mei pekan lalu, gencatan senjata yang ditengahi Mesir antara kelompok perlawanan Palestina dan Israel mulai berlaku yang mengakhiri pertempuran selama 11 hari. Setidaknya 284 warga Palestina telah tewas, termasuk 69 anak-anak dan 40 wanita. Sementara itu 1910 lainnya terluka dalam serangan Israel. 600 musisi dunia serukan aksi boikot Israel. Ratusan musisi dunia lintas generasi dilaporkan ambil sikap memboikot negara Israel. Sikap tersebut sebagai bentuk dukungan moral untuk masyarakat di jalur Gaza Palestina yang selama ini hidup dalam penjajahan rezim Zionis. The Time of Israel mengabarkan Sabtu 29 Mei sudah tercatat sekitar 600 musisi dunia turut menandatangani aksi boikot tersebut. Dalam surat pernyataan, ratusan musisi tersebut menandatangani seruan untuk menolak setiap undangan ataupun tamu dalam gerakan apapun yang diadakan di Israel. Kami meminta Anda semua untuk ikut bergabung dengan kami atas nama Anda dengan menolak untuk tampil di lembaga apapun yang terkait dengan Israel. Begitu seruan boikot yang dilaporkan The Times of Israel Sabtu 29 Mei. Menurut laporan itu, seruan boikot para musisi itu sudah disuarakan sejak pekan lalu. Tercatat mereka yang turut menandatangani seruan boikot adalah Patti Smith, musisi legendaris 1970-an dan penyair asal Amerika Serikat pentolan dan vokalis band rock The Strokes, Julian Casablancas, juga ambil bagian dalam menandatangani seruan boikot tersebut.